Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya, tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat guys ya. Kita lanjut lagi dalam keadaan lagi. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Wow, kasusnya Vina ini sudah mulai nggak FYP lagi guys. Yuk, kita tetap semangat ya guys ya, supaya kasus ini tetap ini ya. Karena ini adalah tujuan dari Rudiana NCS ya guys ya, supaya kasus ini redup kemudian menghilang dari muka bumi ini guys ya. Maaf, yuk kita lihat videonya guys. Seperti apa ini berita terbaru dari kasusnya Vina ini guys. Bang, kalau ngomong suka bener lah, ya emang kenyataannya begitu kita mah ya, Maaf, ngomong guys. apa adanya ya. Suaranya hilang. Coba kan jaksa, Salah. misalnya jaksa nih, jaksa Ya. kita bayar nih, rakyat yang bayar pakai duit negara kan, negara dari mana duitnya, dari pajak dari mana, dari rakyat. Ya kan, yang dituntut orang nggak bersalah, ya kan, coba seumur hidup lagi. Parah sih. Nah, itu kasus Vina. Terus orang yang benar-benar salah diponis bebas, ya kan? Tanur, ya kan? Iya, hakim siapa yang bayar? Kan negara yang bayar. Negara duitnya dari mana? Dari rakyat. Iya, jadi kita ini bayar pajak nih buat bayar orang-orang nggak bener gitu. Nyuruh kita bener, kan oleng bos, oleng. Yang mulia, ada apa ini yang mulia? Izin. Jaksa ini lagi aja bikin gaduh. Pertanyaan jaksa yang bikin emosi. Pernah dipukul hakim tidak katanya? Sejak kapan ada hakim pukul terdakwa katanya gitu guys ya? Pernah dipukul hakim tidak katanya? Wow. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak, kita gantian tanyanya Pak. Ya, gini aja, titik poinnya. Saka emosinya belum stabil sih Saka kelihatannya. Saya mah udah nggak Mungkin karena trauma kali ya. Jadi mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Yang mulia, izin yang mulia. Saya bertanya dengan baik. Bentar. Saudara melihat muka saudara yang mana ini? Ini tuh. Nenek Gayu, mana Nenek Gayu? Nenek Bayu Ayo. si Elsa Sarif ya. Apakah masih mau mengingkari apa yang terjadi kepada para terpidana? Si Nenek Gayung itu kan dia ngomong kayak gitu karena dari keterangan si Rudiana ya. Rudiana gitu, kalau nggak itu mah dia juga mana tahu kejadian sebenarnya. Emang dia si nenek ini berada di lokasi gitu ya. Ayo, foto-foto yang menunjukkan bahwa terpidana menerima kekerasan atau penganiayaan oleh para hansip sudah diperlihatkan di muka persidangan, bahkan sudah diperlihatkan kepada majelis hakim. Maka, baik langsung ataupun tidak langsung, sudah memiliki kekuatan hukum, karena sudah disampaikan di tempat yang tepat untuk diuji dan lain sebagainya. Maka, tidak ada lagi perdebatan terkait ataupun silang pendapat terkait keabsahan dan lain sebagainya. Maka, silahkan meralat apa yang sudah diucapkan. Karena apa yang disampaikan Nenek Gayu di luar persidangan, otomatis apa yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda halnya dengan para terpidana dan kuasa hukumnya. Apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan karena disampaikan di tempat yang tepat. Benar. Wah, ini adalah Anwar ya, yang kata si Pak Hadi itu ya, yang menyiksanya yang pakai gembok. Ini orangnya katanya seperti itu ya. Aku nggak tahu benar apakah benar nih orangnya apa bukan guys, takutnya salah orang ya. Silakan netizen. Oh, ini yang mukulin 7 terpidana pakai penggaris besi dan gembok di kepalanya. Hadi Saputra sampai berdarah, viral Pak katanya gitu guys. Kita lihat ya. Oh, ini orangnya. Kita lihat lagi postingan selanjutnya. Nih, Kionton sama Linda. Si Linda ya makin cantik ya di atas penderitaan orang lain. Gara-gara si
manusia betina ini guys. Ya nih, Betina. kalau yang mau menyapa nih Linda nih sama Kionto nih, Keraton Kasepuan tuh. Ayo nanti malam Jumat Kliwon, jangan lupa. Oh, mau pura-pura ini setting-settingan kerasupan gitu ya. Vinanya ngikutin nggak? Katanya Vina ngikutin kemana-mana. Dusta kau ya. Ya, oke, ya. Oke, ada siapa pemirsa? Ya, assalamualaikum. Salam. Masa orang kerasupan suka dugem? Aneh banget guys. Nah ini tuh ya. Yuk kita lihat lagi. Apalagi kalau nggak salah si Linda ini ya calonnya Elsie ya dulu ya, mantan Elsie kalau nggak salah ya. Mengapa hingga saat ini Rudiana belum dihadirkan sebagai saksi begitu, Pak? Kami kan hanya bisa mengajukan saksi yang bersedia menjadi saksi. Ya, dan bagaimanapun tentunya kalau Rudiana mau volunteer, mau bersaksi di pengadilan ini, kami dengan senang hati kalau ini mau datang. Apakah dia mengatakan mau sebenarnya itu sebenarnya terserah dia, tapi kami pengen juga kalau dia bisa datang. Artinya kami tidak khawatir, apapun yang dikatakannya kami tidak khawatir, karena kita yang kita cari bukanlah kebebasan terdakwa di belaka, tapi adalah kebenaran dan keadilan. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuktikan adanya kebenaran dan keadilan yang kami yakini kalau kebenaran dan keadilan itu dibuktikan, maka terdakwa para terpidana ini akan bebas, gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau bisa pihak kepolisian mau volunteer dan kalau Rudiana mendengar wawancara kami ini dan dia mau datang menjadi saksi, katakan yang menurutnya apa yang menurut dia yang benar, silakan. Kami tidak keberatan dan senang sekali kalau bisa datang dia. Tapi Kak, apakah sudah pernah mengajukan Rudiana sebagai saksi baik ke pihak kepolisian maupun di pengadilan, bagaimana? Kalau kami sendiri tidak pernah mengajukannya sebagai saksi yang meringankan di sini, karena kami juga belum pernah bertemu dengan dia, ya kan? Ya memang saya mengerti di dalam posisi bahwa justru keterangan para saksi ini kan mengatakan bahwa ini kejadian mereka dipidana ini karena adanya kesaksian daripada Rudiana yang tidak sesuai dengan keterangan mereka. Akhirnya mereka itu dihukum. Jadi saya bisa maklum kalau dia tidak bisa hadir. Tapi sekali lagi saya katakan itu terserah kepada Pak Rudiana. Mau hadir atau tidak hadir silahkan. Tapi kami tidak posisi tidak memanggil karena kami tidak bertemu dengan dia dulu kan gitu. Dan kami pun tidak punya hak memanggil dia gitu lah. Gitu. Ya. Tadi ada sempat dari sejumlah pertanyaan dari tim kuasa hukum terkait penggerbekan begitu yang terjadi atau yang menimpa Aep yang merupakan saksi kunci yang akhirnya memenjarakan atau memvonis para terpidana seumur hidup. Apakah ini ada indikasi bahwa sebenarnya ini adalah motif sebenarnya adalah karena akibat itu akhirnya terpidana ini terpaksa menjalani dakwaan seumur hidup ini? Nah, itu sebenarnya yang ingin kami ambil kesimpulannya. Tapi karena pertanyaan itu diajukan sama Pak Jutek tadi, mungkin Jutek bisa jawab dengan baik. Gimana Bang? Ya, memang tadi kita dalam fakta kan sudah mendengar dari kemarin bahwa ternyata tanggal 25 Agustus atau 2 hari sebelum kejadian di flyover itu ada kejadian penggerbekan yang dilakukan oleh orang anak-anak kampung di situ beserta dengan Pak RT Pasren dan juga Pak RW katanya kemarin juga mereka ceritakan ya kepada Aep ya. Jadi kami berpikir Aep ini kan tidak kenal mereka. 2 hari kemudian ada kejadian dari jarak yang menurut normal mata kami sudah datang di lokasi kejadian. Nggak mungkin bisa dengan jelas siapa dan siapa tahu nongkrong di mana kok dia bisa dengan jelas menceritakan gitu kan. Oh ini apa yang terjadi gitu kan. Jadi menurut kami ya klop lah. Mungkin ada dugaan kami Aep ini dendam kelihatannya. Makanya menjebloskan mereka lah. Dan ini terkonfirmasi ketika kita tanya kepada Dede yang sudah mengaku. Dede kan sudah mencabut keterangannya. Terus kita tanya sama Dede, Dek kenapa kamu ngaku? Kenapa kamu lakukan itu? Iya, saya disuruh Aep dan juga Pak Rudiana. Menurut pengakuan Dede loh. Besok kita akan hadirkan Dede, ya kan? Lalu kata Dede, dia sempat bertanya ke Aep, kenapa Aep kalian mau ini? Ya saya dendam sama mereka. Jadi terkonfirmasi sebenarnya dengan kesaksian Dede dan juga kesaksian para terpidana. Kenapa kami tanya itu? Terus kami kejar supaya membuktikan bahwa kejadian itu bukan karangan kami. Kalau dugaan cerita sekarang kejadian kan kemarin sudah jelas. BAP mereka nggak pernah diperiksa, BAP-nya tiba-tiba udah jadi, jalan ceritanya mereka tidak akui dan tidak pernah tahu. Ya menurut kami karangan lah,
Kan gitu kan. Jadi kalau dulu diduga, kalau sekarang kan berdasarkan udah fakta persidangan kan berani saya katakan bahwa itu karangan, gitu kan. Makanya banyak nggak cocok. Oh ternyata karangan itu siapa yang mengarangnya sedikit demi sedikit terbuka. Itu aja. Gitu. Dan di sesi selanjutnya ini siapakah saksi yang akan dihadirkan? Apakah masih saksi alibi atau ada saksi fakta? Saksi Sakat Tatal kita kena juga. Nah, yang terakhir hari ini Sakat Tatal. Ya, baru setelah itu nanti besok mungkin saksi-saksi lainnya. Tapi hari ini terakhir Sakat Tatal kita ajukan. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini guys? Tulis di kolom komentar. Dasar Lindong dan Aep ya, siap-siap kalian ya. Gara-gara kalian 7 pidana jadi korbannya, termasuk si Peggy 9 berarti ya. Dasar kalau dosanya gimana itu ya. Menurut pendapat kalian gimana? Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.